Di dalam tanah banyak sekali tersimpan biji gulma, ada seed bank di dalam tanah, dan gulma ini siap tumbuh menjadi pesaing tanaman pokok. Nah, dalam praktek budidaya kelapa sawit, setelah persiapan lahan atau land clearing, sebagian besar pekebun itu biasanya langsung menanam bibit sawit. Akibatnya, sejak awal, tanaman muda sudah bersaing dengan banyak gulma. Dan kita sering melihat teman-teman di perkebunan sawit itu pada 1 sampai 2 bulan setelah tanam itu cepat melakukan penyemprotan herbisida yang kontak. Nah, di dalam budidaya tebu dan singkong, pekebun atau petani sudah terbiasa melakukan aplikasi herbisida pratumbuh seperti diuron, kemudian mereka juga melakukan aplikasi herbisida awal tumbuh seperti ametrin dan paraquat. Namun, cara ini membutuhkan biaya yang relatif besar. Sementara di perkebunan teman-teman yang di hutan tanaman industri, itu mereka sudah mulai menggunakan herbisida Sumimek 50 WP untuk mengendalikan gulma-gulma yang pratumbuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kita mendengar dari penjelasan Pak Dad bahwa ada istilah pratumbuh, kemudian ada purna tumbuh. Nah, saya akan sedikit secara singkat memberikan pengantar tentang fase pertumbuhan gulma. Jadi, secara umum ada 3 fase. Fase yang pertama adalah fase pratumbuh atau pre-emergence. Fase ini adalah gulma biji-biji gulma masih dalam bentuk biji, kemudian sudah berkecambah, ya, tetapi kecambahnya ini masih berada di bawah permukaan tanah. Ini kita kategorikan sebagai pre-emergence atau pratumbuh. Kemudian setelah kecambah ini menembus tanah, dia mulai tumbuh. Ini ada yang namanya pada saat dia sudah mulai tumbuh ini ada periode yang namanya early pause. Ada yang menyebutnya sebagai late pre-emergence atau mungkin diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah awal tumbuh, yaitu gulmanya masih dalam ukuran yang kecil sekitar 1 sampai 2 daun. Kemudian yang ketiga adalah post emergence atau purna tumbuh, yaitu gulma yang tumbuhannya sudah lebih dari 2 helai daun atau sudah besar. Nah, istilah-istilah ini yang nanti akan saya gunakan pada penjelasan saya berikutnya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya kita mengendalikan herbisida, mengendalikan gulma yang kategori pre-emergence. Tetapi di sini ada bonus juga bahwa herbisida yang digunakan secara tunggal bisa mematikan gulma-gulma yang tergolong sebagai early pause. Ya, tergolong sebagai early pause itu bonusnya. Dengan cara ini bisa mematikan gulma yang emergence dan early pause, maka kita bisa menghemat pemakaian herbisida yang hanya mematikan early pause tetapi tidak mematikan emergence, atau kita bisa menghemat herbisida yang hanya mematikan pre-emergence saja. Nah, ini kita bisa lakukan. Jadi satu jenis herbisida ini bisa sekaligus mengendalikan gulma yang di fase pre-emergence plus gulma yang sudah memasuki fase early pause. Farm, kita punya herbisida terbaru saat ini yang nama dagangnya adalah Sumimek 50 WP. Nah, yang udah bagus. Secara registrasi, Sumimek ini merupakan herbisida pratumbuh untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan beberapa gulma berdaun sempit dengan nomor pendaftaran, izin pendaftaran seperti ini. Dan saat ini kita sudah punya izin untuk 4 jenis tanaman. Yang pertama tebu, kemudian sawit, yang ketiga kayu putih dan akasia,
dan sebentar lagi kita akan mendapatkan izin untuk pemakaian di tanaman singkong. Karena tanaman singkong ini proses persiapan lahan juga membutuhkan herbisida pratumbuh. Nah, Sumimek ini menggunakan bahan aktif flumioxazim 50%. Formulasinya WP, wettable powder, berbentuk tepung dengan ukuran partikel yang sangat kecil, dan jika dicampur dengan air akan membentuk suspensi. Tersedia dalam kemasan 500 gram seperti Bapak Ibu lihat pada botol di samping. Nah, dari sisi toksikologi, Sumimek ini menggunakan piktogram berwarna biru atau masuk dalam klasifikasi kelas yang ketiga. Nah, bagaimana dengan cara kerja Sumimek ini atau yang bahan aktifnya flumioxazim? Kalau kita lihat gambar yang ada di bagian kanan, terlihat bahwa di dalam kloroplas itu, di dalam sel tanaman itu ada reaksi protoporfirinogen di dalam kloroplas. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim PPO. Nah, dengan hadirnya flumioxazim, bahan aktif dari Sumimek, enzim PPO ini dihambat kerjanya sehingga aktivitas atau pembentukan klorofil dan karotenoid ini menjadi terganggu. Aktivitasnya menjadi terganggu sehingga efeknya apa? Efeknya adalah sel gulma menjadi rusak dan akhirnya gulma menjadi mati. Nah, proses kerja dari flumioxazim ini membutuhkan bantuan cahaya matahari. Jadi kalau tanpa cahaya, prosesnya menjadi tidak berlangsung sempurna. Diperlukan adanya cahaya matahari supaya proses kerja flumi ini menjadi lebih sempurna. Oleh karena itu, nanti dalam aplikasinya, pemakaian Sumimek, itu juga diperlukan adanya cahaya matahari. Nah, itulah cara kerja dari flumioxazim. Nah, bagaimana caranya Sumimek mengendalikan gulma pratumbuh? Tadi proses secara ilmiah Pak Dad sudah menjelaskan secara rinci. Saya hanya mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya Sumimek mengendalikan gulma pratumbuh. Nah, yang pertama, larutan Sumimek yang disemprotkan pada permukaan tanah, ini dropletnya akan berada pada permukaan tanah. Dropletnya ini berada pada permukaan tanah. Nah, pada saat gulma itu berkecambah dan kecambahnya ini menembus permukaan tanah, maka droplet Sumimek yang ada di atas permukaan tanah ini akan bersentuhan dengan kecambah gulma yang muncul. Jadi kecambah ini akan terpapar oleh bahan aktif dari Sumimek. Nah, dengan bantuan cahaya matahari, bahan aktif Sumimek ini akan mengendalikan kecambah tersebut sehingga kecambah ini menjadi kering dan mati di dalam tanah dan tidak bisa tumbuh ke permukaan tanah karena kecambahnya sudah kering, biji yang ada di dalam pun sudah kering, sehingga biji-biji itu tidak bisa tumbuh lagi ke permukaan tanah sebagai gulma. Nah, di sini dapat saya sampaikan bahwa Sumimek hanya bisa mengendalikan individu baru yang tumbuh dari biji. Sumimek tidak cocok untuk mengendalikan individu baru yang tumbuh dan berasal dari rizom, dari stek, ataupun dari umbi-umbian. Itu tidak bisa. Jadi, misalkan nanti ada ilalang, Bapak ingin mengendalikan ilalang yang belum tumbuh, itu tidak bisa karena ilalang itu berkembang biak dengan rizom atau umbi-umbian yang lain. Ya, jadi Sumimek ini punya kemampuan mengendalikan gulma yang muncul, yang tumbuh dari biji. Nah, inilah cara dari Sumimek mengendalikan gulma yang akan tumbuh.
Nah, bagaimana pergerakan Sumimek di dalam tanah? Tadi Pak Dat sudah menjelaskan, saya terima kasih Pak Dat sudah membantu menjelaskan tentang gerakan bahan aktif, bahan kimia di dalam tanah. Tadi beliau sudah menjelaskan bahwa semakin halus partikel-partikel tanah, maka bahan herbisida yang masuk ke dalam tanah akan lebih kuat diikat oleh tanah. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, tampak bahwa Sumimek ini untuk jenis tanah liat, ya, jenis tanah liat, itu bisa diserap sampai kedalaman 2 cm ke dalam tanah. Ya. Sementara pada tanah yang berpasir, Sumimek itu bisa terserap sampai kedalaman 4 cm. Nah, kenapa? Karena di tanah yang berpasir ini partikelnya lebih kasar sehingga Sumimek itu bisa menembus sampai kedalaman 4 cm. Jadi pergerakan bahan aktif Sumimek ini pada tanah berpasir akan lebih bagus dibandingkan dengan tanah liat. Pada tanah berpasir mobilitas dapat mencapai kedalaman 4 cm. Nah, bagaimana dengan pengaruh tekstur tanah terhadap efikasi Sumimek? Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan untuk Sumimek pada tanah berpasir dan tanah liat serta tanah andosol, terlihat bahwa tekstur tanah tidak berpengaruh terhadap efikasi dari Sumimek. Artinya Sumimek ini masih mampu menembus sampai kedalaman paling tidak 2 cm untuk yang tanah yang berpasir, kemudian untuk tanah yang tanah liat, tanah berpasir sampai 4 cm, sehingga efikasinya masih kelihatan bagus. Saya akan lanjutkan bagaimana pengaruh kelembapan tanah terhadap efikasi Sumimek. Tadi juga dijelaskan bahwa semakin bagus kelembapan tanah, artinya tanah dalam kondisi lembab yang sesuai, maka akan mempermudah akar dari gulma untuk menyerap herbisida yang masuk ke dalam tanah. Nah, karena cara kerja Sumimek ini agak spesifik seperti saya sebutkan tadi, maka terlihat bahwa pada tanah yang lembab dan pada tanah yang kering, efikasi Sumimek ya ini masih tetap bagus. Ya, jadi efikasi Sumimek ini tidak terpengaruh oleh kelembapan tanah, bahkan di tanah kering pun efikasinya masih terlihat maksimal. Nah, bagaimana dengan daya tahan Sumimek di dalam tanah? Ini teman-teman sering mendengar bahwa ada klaim bahwa herbisida ini bisa bertahan lama sampai 6 bulan di dalam tanah. Nah, untuk Sumimek kita melakukan aplikasi ya dari hasil data yang sudah dilakukan, aplikasi dengan menggunakan dosis 50 gram bahan aktif per hektar atau dalam bentuk formulasi Sumimek sekitar 100 gram per hektar dan 50 gram per hektar, terlihat bahwa sampai 6 minggu setelah aplikasi ya, itu aktivitas Sumimek masih 95%. Kelihatan di sini baik pada gulma portulaca maupun Xenopodium, aktivitas Sumimek ini masih lebih dari 95% sampai kondisi 6 minggu setelah aplikasi. Masih kelihatan sekali di sini. Nanti ada beberapa data hasil pengujian kami juga menunjukkan bahwa setelah aplikasi Sumimek, lahan masih terlihat bersih sampai sekian lama setelah aplikasi. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Dari sisi toksikologi, ini sangat menarik menurut saya karena pada saat teman-teman di kebun itu diaudit, itu pasti ditanyakan juga tentang toksikologinya si herbisida ini terhadap tanah, kemudian terhadap mikroorganisme dan juga terhadap si penyemprot. Yang pertama, dari segi toksikologi, dari segi LD50-nya. LD50 ini lebih banyak pengaruhnya terhadap si aplikator. Nah, untuk Sumimek, LD50-nya untuk dermal lebih dari 2000 atau dari sisi klasifikasi masuk dalam kategori kelas yang ketiga.
dengan piktogram berwarna biru seperti Bapak bisa lihat di botol bagian bawah, itu ada warna biru, itu adalah piktogramnya. Itu lambang untuk toksikologi kelas yang ketiga. Untuk ekotoksikologi, ini pengujian terhadap ikan, kemudian terhadap lebah madu, ini juga kelihatan LC50-nya lebih dari 21, bahkan ada yang 0,15. Ini masih termasuk relatif bagus. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana si flumioxazim ini bertahan di dalam lingkungan. Yang pertama berkaitan dengan soil mobility, atau di sini di dalam ilmu tanah itu dikenal dengan istilah KOC. KOC ini artinya seberapa kuat si bahan kimia tadi diikat oleh partikel tanah. Semakin tinggi nilai KOC, maka semakin kuat bahan kimia tadi diikat oleh partikel tanah. Nah, khusus Sumimek, KOC-nya ini termasuk medium, ya, termasuk medium, sehingga setelah aplikasi Sumimek, bahan aktif Sumimek ini masih bisa bertahan sampai 90 hari di dalam tanah untuk kondisi yang normal. Nah, ada indaziflam, bahan aktif indaziflam yang KOC-nya itu tergolong lebih tinggi dari ini, sehingga terikat kuat di dalam koloid tanah, dan ada efeknya, konsekuensinya terhadap lingkungan. Kemudian yang paling bawah, hidrolisis, ini berkaitan dengan bahan aktif Sumimek ini setelah dicampur dengan air, kemudian disimpan berapa lama, dan hasilnya masih tetap efektif. Karena kita tahu di lapangan kadang-kadang setelah dicampur dengan air, kemudian terjadi hujan, maka larutannya tersebut harus disimpan. Nah, ini bagaimana dengan cara seperti itu terhadap efektivitas Sumimek. Nah, jika menggunakan pelarutnya itu menggunakan air yang pH-nya 5, ya, air yang pH-nya 5 atau agak asam, ya, maka separuh dari kemampuan Sumimek ini akan hilang pada hari ketiga sampai hari kelima. Ya, jadi kalau airnya pH-nya 5, maka separuh dari kemampuan Sumimek ini akan hilang pada hari ketiga sampai hari kelima. Artinya apa? Setelah Sumimek dicampur dengan air yang agak asam, itu sebaiknya digunakan segera. Paling lama itu digunakan 1 hari setelah dicampur. Kalau sampai mencapai 3,4 hari, separuh dari kemampuan Sumimek itu akan hilang, sehingga pada saat aplikasi di lapangan harus ada adjustment dosis. Artinya dosisnya harus dinaikkan 2 kali lipat untuk mendapatkan daya efikasi yang sama kalau kita menggunakan larutan segar. Nah, kalau dicampur dengan air yang agak basah, pH-nya 7, itu dalam 1 hari, separuh dari daya bunuh Sumimek ini sudah hilang. Ya, tapi air yang pH-nya 7 ini akan sangat jarang kita temui, demikian juga dengan pH 9. Ini akan jarang kita temui, yang sering kita temui adalah air yang pH-nya di bawah 6. Nah, itu tentang aplikasi di lapangan. Yang berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan Sumimek. Yang pertama, lahan perlu disiapkan seperti yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Usahakan agar permukaan tanah, ya, partikel-partikel tanah itu tidak dalam bentuk bongkahan, sudah dihaluskan. Kemudian permukaannya dibersihkan dari seresah, dari tunggul kayu atau pohon, dan dari gulma. Semakin bersih permukaan tanah dari gulma, seresah, tunggul kayu atau pohon, maka hasilnya akan semakin maksimal. Kadang-kadang kita juga menemukan, terutama di perkebunan HTI, itu akan susah sekali membersihkan seresah atau sisa-sisa batang kayu yang ada di lokasi sehingga aplikasi tetap dilakukan. Nah, situasi ini bisa saja dilakukan, tetapi
pasti tidak sebagus kalau permukaannya itu bersih. Yang kedua, menyiapkan larutan induk. Jadi, satu botol Sumimax yang 500 gram dilarutkan dalam 1 liter air. Ya. Kemudian, kalau menggunakan dosis sekitar 200 gram per hektar, maka kita tinggal mengambil 14 ml dari larutan tersebut, kemudian ditambahkan dalam 15 liter air. Kemudian dimasukkan ke tangki, diisi sampai penuh, digoncang, kemudian disemprot merata pada permukaan tanah. Nah, penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah ada cahaya matahari. Tadi saya sebutkan tadi bahwa kerja flumioxazin itu juga dipengaruhi oleh cahaya matahari. Jadi usahakan ada cahaya matahari yang ada di lokasi tersebut sehingga kerja dari flumioxazin menjadi maksimal. Akhir adalah jika dikhawatirkan terjadi hujan, maka tambahkan perekat pada larutan yang akan digunakan. Kalau tidak pakai perekat, maka Sumimax yang sudah disemprot di atas permukaan tanah akan tercuci oleh air hujan. Dan hindari ini dengan cara menambahkan perekat dalam larutan Sumimax. Ini beberapa hasil pengujian yang sudah kami lakukan. Yang pertama, untuk persiapan lahan di kelapa sawit. Jadi, setelah lahan siap, ya, partikelnya ini, bongkahan-bongkahan ini sudah dipecahkan seperti ini, sudah siap tanam. Kemudian, ini disemprot dengan Sumimax. Ya, ini kita semprot dengan Sumimax, lahan posisi seperti ini kita semprot dengan Sumimax. 6 bulan kemudian akan terlihat di bagian kanan, gambar bagian kanan. Setelah ditanami dengan sawit, 6 bulan kemudian, ini kelihatan lokasi yang ada aplikasi Sumimax ini masih relatif bersih. Sementara di tempat yang tidak disemprot dengan Sumimax atau kontrol, ini sudah penuh dengan rumput. Artinya, ini sudah harus diaplikasikan dengan herbisida kontak. Paling tidak untuk 6 bulan ini, minimal sudah harus melakukan 2 kali penyemprotan herbisida kontak. Sementara lokasi yang menggunakan Sumimax, lahannya masih terlihat bersih dan belum memerlukan aplikasi herbisida di sekitar piringan kelapa sawit. Yang berikutnya adalah pemakaian Sumimax di pembibitan. Jadi kelihatan ini kondisi bibitnya seperti ini, ya. Ini juga ini bawah kontrol. Kemudian di sela-selanya kita semprot dengan larutan Sumimax, ya, dengan dosis sekitar 5 gram per tangki. Setelah 3 bulan kelihatan sekali bahwa lokasi yang menggunakan Sumimax masih tampak bersih, sementara di kontrol ini kelihatan sudah ramai dengan gulma. Bagaimana dengan aplikasi di piringan kelapa sawit? Pengujian kami lakukan dengan 3 perlakuan, kontrol, kemudian menggunakan Sumimax 150 gram per hektar, kemudian menggunakan herbisida pratumbuh yang selama ini digunakan oleh beberapa perkebunan dengan bahan aktif indaziflam, ini menggunakan dosis 150 ml per hektar. Terlihat sekali setelah 2 bulan aplikasi ini posisinya piringan ini bersih, ya. Awalnya piringan ini semuanya bersih, kemudian ini kontrol tidak disemprot apapun, ini disemprot dengan Sumimax 150 gram per hektar, yang bagian yang sebelahnya menggunakan indaziflam 150 ml per hektar. Setelah 2 bulan kelihatan sekali di piringan kontrol itu sudah muncul banyak gulma di sekitar sini. Sementara di lokasi aplikasi Sumimax, piringan ini masih bersih dari gulma. Artinya di sini sampai 2 bulan ini belum boleh atau belum melakukan aplikasi herbisida. Jadi karena masih bersih, Pak. Nah, ini kita juga masih amatis bahkan sampai posisi 4 bulan, gulma yang tumbuh di daerah piringan ini pun masih relatif sedikit, masih di bawah 25%, masih bersih. Bagaimana dengan di teman-teman yang ada di hutan tanaman industri? Jadi di hutan tanaman industri ini tadi saya katakan bahwa
ini seresah tidak mungkin dihindari karena sisa-sisa itu relatif banyak di lokasi, sehingga setelah tanahnya dipersiapkan, yang jelas tidak dalam bentuk bongkahan, sudah agak halus, kemudian langsung aplikasi dengan Sumimek. Langsung diaplikasi dengan Sumimek seperti ini. Kemarin kita di salah satu perkebunan HTI kita menggunakan boom surveyor seperti ini. Ya, saya tunjukkan videonya cara aplikasi seperti ini. Ini menggunakan Sumimek dengan konsentrasi 3 gram per liter air. Pada posisi 1 bulan setelah aplikasi, lahannya masih kelihatan bersih, ya, masih kelihatan bersih. Ya, kemudian setelah 2 bulan, pada saat posisi 2 bulan, ini sudah ada rumput tapi tidak terlalu banyak, masih termasuk relatif bersih kalau kita bandingkan dengan kontrol. Kalau dilihat di gambar yang di bawah, ini kelihatan sekali sampai posisi 2 bulan yang kontrol ini sudah ramai dengan gulma yang tumbuh di permukaan tanah. Sementara di tempat aplikasi Sumimek, lahannya masih relatif bersih. Artinya ini tidak perlu aplikasi. Di Sumimek tidak perlu aplikasi herbisida, sementara di kontrol ini sudah wajib untuk melakukan aplikasi herbisida. Nah, ini juga bisa dilakukan di pembibitan HTI, ya, di lokasi pembibitan bisa dilakukan aplikasi seperti pada gambar ini. Kemudian, untuk di HTI, terutama di eukaliptus, sebelum tanam eukaliptus bisa dilakukan aplikasi Sumimek pada lubang tanam. Jadi ini lubang tanamnya diaplikasi dulu, ya, diaplikasi dulu pada lubang tanamnya. Ini kita lihat. Di gambar yang kanan terlihat bahwa setelah 5 bulan di piringan eukaliptus untuk kontrol itu sudah di sini sudah ada gulma yang tumbuh di sini. Sementara di lokasi aplikasi Sumimek di sekitar piringan eukaliptus ini relatif bersih dari gulma. Kemudian ini juga sama, ya, aplikasi Sumimek 10 gram per 15 liter air di aplikasi di daerah circle ini. Ini cuma saya ingin menunjukkan untuk tanaman yang sudah besar itu cara menyemprotnya seperti ini, ya. Paling pasti kena drift si ininya, tanamannya pasti kena drift di sini, sehingga dikhawatirkan ada efek fitotoksik terhadap kayu putih. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat di sini di gambar bagian kanan itu tanaman yang diaplikasi dengan Sumimek kondisinya relatif stabil, ya, relatif stabil, dan di daerah piringan ini bersih dari rumput. Sementara di bagian yang kontrol ini di daerah piringannya ini sudah terlihat rumput di sekitar tanaman kayu putih. Oh, sorry, gangguan. Ya, Pak Amin. Ya. Ini belum pindah. Kelihatannya ada gangguan. Sebentar, Pak. Maaf ya, ini ada gangguan. Jadi saya lanjutkan saja sambil menunggu. Jadi ini aplikasi yang kita lakukan di tanaman kayu putih. Di perkebunan tebu, ya, di perkebunan tebu itu caranya mirip dengan yang dilakukan di perkebunan HTI. Cuma kalau di perkebunan tebu itu kondisi permukaan tanahnya itu setelah dibajak, bongkahan-bongkahannya dihaluskan, permukaan tanahnya itu jauh lebih bersih daripada kondisi di perkebunan HTI. Nah, setelah melihat situasi seperti itu, kemudian kita aplikasikan Sumimek, ya, kita aplikasi Sumimek, hasilnya adalah sampai dengan kondisi 3 bulan, kondisinya relatif bersih dari gulma yang tumbuh. Sementara aplikasi dengan bahan aktif diuron yang sering dipakai itu kondisinya sudah muncul gulma-gulma yang ada di lokasi perkebunan tebu. Nah, hal yang sama juga kami lakukan di Singkong, ya. Ada salah satu perkebunan
di Sumatera Utara ya, yang mencoba untuk replanting dari sawit masuk ke periode kedua penanaman sawit. Dia mencoba menjeda situasi itu dari sawit yang pertama setelah dibongkar, kemudian diistirahatkan dulu tanahnya dari sawit dengan cara ditanami dengan singkong. Pada saat penanaman singkong, sebelum tanam singkong, ya jadi tanahnya sudah siap sebelum ditanami singkong, tanahnya diaplikasi dengan Sumimek. Dosisnya antara 150 gram sampai 200 gram per hektar. Nah, hasilnya apa? Sampai dengan 3 bulan setelah aplikasi, singkongnya tumbuh dengan bagus tanpa gangguan, tanpa ada gejala fitotoksik, dan di sela-sela singkong itu relatif bersih dari gulma. Nah, pada posisi 3 bulan, biasanya singkongnya sudah besar dan kanopinya sudah saling menutupi. Sehingga untuk pertanaman singkong, 1 kali aplikasi di awal tanam, sebelum tanam, itu sudah bisa mengendalikan gulma sampai singkong dipanen. Jadi cukup 1 kali aplikasi Sumimek pada lahan singkong dan setelah itu tidak ada aplikasi lagi sampai singkong itu dipanen. Nah, itulah pengalaman kami praktek menggunakan Sumimek di perkebunan kelapa sawit, di perkebunan HTI, kemudian di perkebunan tebu, dan juga di perkebunan singkong. Bahkan di singkong milik rakyat yang di Lampung, kita juga melakukan hal yang sama, dan petani yang ada di situ merasa senang, dia bisa menghemat biaya untuk membeli herbisida yang lain. Nah, sayang saya sudah menyiapkan hitung-hitungan biayanya, cuma situasinya proses di laptop ini agak terganggu. Tapi dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kesimpulan sementaranya adalah 1, Sumimek ini digunakan sebagai herbisida pratumbuh pre-emergent sampai dengan posisinya early post. Dia punya kelebihan Sumimek untuk gulma yang baru tumbuh sampai 2 helai itu mampu dikendalikan dengan Sumimek secara tunggal. Nah, kelebihan inilah yang disukai oleh teman-teman di perkebunan tebu. Kelebihan yang lain dari Sumimek adalah dia bisa mampu mengendalikan gulma itu sampai lebih dari 3 bulan setelah aplikasi. Jadi posisinya masih relatif bersih, sehingga paling tidak sampai posisi 3 bulan di aplikasi itu tidak perlu aplikasi herbisida susulan. Yang berikutnya dari sisi biaya, dengan dosis sekitar 150 gram per hektar, itu biayanya relatif murah kalau kita bandingkan dengan kebiasaan teman-teman di perkebunan menggunakan herbisida untuk tanaman muda, untuk teman-teman di kelapa sawit, ataupun untuk perawatan 1 dan 2 untuk teman-teman di perkebunan tebu. Ini kalau kita hitung secara ekonomis sudah saya siapkan, tapi sayang ada gangguan, itu relatif murah. Nah, fitotoksiknya, dari sisi fitotoksiknya, Sumimek ini relatif dia tidak menimbulkan fitotoksik terhadap tanaman pokok eukaliptus atau kayu putih, kemudian ke akasia, kemudian ke singkong, ke tebu, maupun ke kelapa sawit yang masih muda. Nah, teman-teman, itulah pengalaman kami melakukan aplikasi herbisida untuk mengendalikan gulma yang pratumbuh.